Pernahkah kamu tertanya-tanya, bagaimana Alkitab itu masih relevan dengan hidup kamu hari ini? Terutamanya, bila ada begitu banyak tafsiran yang berbeza-beza. Dan mungkin kamu ragu-ragu untuk mempercayai ajaran Alkitab sebab kamu tidak pasti sama ada seseorang kita benar-benar boleh memahami maksud dia. Jadi dalam pembelajaran kali ini, mari kita sama-sama renungkan bagaimana Alkitab sendiri membantu kita memahami kebenaran-kebenaran yang mampu mengubah hidup kita. Hari ini, kita akan meneruskan eksplorasi kita tentang kepastian Alkitab. Pernahkah kamu terfikir macam mana kita boleh memahami dengan yakin kebenaran Tuhan? Padahal, ramai orang mentafsirkan Alkitab secara berbeza-beza. Dan Yesus sendiri menjanjikan kejelasan dalam Alkitab yang mengatakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yohanes 8 ayat 32. Tetapi, bagaimana kita boleh memahami kebenaran ini dengan betul? 2 Petrus ayat 20 mengatakan, tidak ada nubuat dalam kitab suci yang boleh ditafsirkan menurut kehendak kita sendiri. Dan ini bermaksud kita tidak boleh memutar-belitkan Alkitab mengikut keinginan kita. Sebaliknya, kita membiarkan Alkitab sendiri menjelaskan dirinya dengan membandingkan satu ayat dengan satu ayat yang lain. Namun, memahami firman Tuhan ini bukan sekadar persoalan intelektual saja. Sebenarnya dia juga melibatkan hati kita. Yohanes 7:17 dia menekankan, jika seseorang mau melakukan kehendaknya, dia akan tahu tentang ajaran itu. Jadi sangat penting ya kesediaan untuk mengikuti petunjuk Tuhan. Sebab dia akan membuka pikiran kita kepada kebenaran yang lebih dalam. Jadi kalau kita tidak mau mengikuti kehendak Tuhan, kita tidak boleh memahami kebenaran itu. Dan ini sebabnya ramai yang bergelut untuk memahami kebenaran Alkitab. Sebab apa? Sebab mereka masih berpegang teguh dengan pandangan mereka sendiri. Yesaya 53 ayat 6 dengan jelas dia mengatakan kita semua sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Dan 2 Korintus 4 ayat 4 juga menambah, ilah zaman ini telah membutakan fikiran orang-orang yang tidak percaya. Keangkuhan terhadap pandangan kita sendiri, dia boleh membutakan rohani kita. Jadi bagaimana? Bagaimana kita boleh menemukan kebenaran Alkitab yang sebenarnya? Kisah Para Rasul 17 ayat 11 memuji jemaat Berea pada ketika itu yang menyelidiki kitab suci setiap hari. Bermaksud kajian pribadi yang rajin adalah sangat penting. Kita harus mendekati Alkitab dengan doa dan teliti, seperti nasihat Yesaya 28 ayat 10. Dia mengatakan ajaran demi ajaran, baris demi baris, sedikit di sana, sedikit di sana. Dan kita tidak sendirian dalam pencarian ini. Yesus berjanji dalam Yohanes 16 ayat 13, dia mengatakan apabila roh kebenaran datang, dia akan membimbing kamu kepada seluruh kebenaran. Roh Kudus, Tuhan telah menjanjikan Roh Kudus untuk menerangi firman Tuhan apabila kita mengkajinya dengan tulus dan rendah hati. Dan yang paling penting, seluruh Alkitab ini menunjukkan kita kepada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Dialah inti, dialah hati dan tema utama Alkitab. Dan Yohanes 5 ayat 39 bersaksi, kamu menyelidiki kitab suci karena kamu menyangka di dalamnya ada hidup kekal. Padahal kitab suci itulah yang bersaksi tentang aku. Yesus sedang berkata-kata di sini. Semasa kita mempelajari firman Tuhan, kuasanya yang mengubah akan membentuk hidup kita. 2 Petrus 1 ayat 3 hingga 4 menjanjikan bahwa melalui Alkitab, kita akan mengambil bahagian dalam sifat ilahi, dan kita akan mengalami perubahan yang mendalam, dan kita akan mengatasi tabiat kita yang berdosa, serta memperoleh damai dan sukacita yang kekal. Hari ini, Yesus mengundang menjemput kita semua untuk masuk ke dalam hubungan yang lebih dalam. Melalui apa? Melalui firman-Nya sendiri. Adakah kamu bersedia untuk mengkaji Alkitab dengan tulus dan terbuka, serta mempertimbangkan kemungkinan bahwa buku yang kuno ini sebenarnya memegang kunci untuk kedamaian, sukacita, dan kepastian sejati. Dan hidup kita semua boleh mencerminkan kuasa Tuhan bermula hari ini. Jika kamu ingin belajar lebih lanjut mengenai Alkitab, sila hubungi kami melalui WhatsApp atau email yang tertera di sini atau di deskripsi di bawah.
Kami sangat senang mendengar daripada kamu semua. Tuhan memberkati.